Anies Baswedan disebut menekan setidaknya 3 surat perjanjian saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. Surat perjanjian yang pertama diteken bersama Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang mendukungnya untuk mencalonkan diri. Surat yang sama juga diteken oleh Sandiaga Uno yang ketika itu adalah calon wakil gubernur. Menurut Sandiaga Uno, surat perjanjian ini disusun bersama politikus Gerindra Fadly Zon. Bahkan Fadly menulis tangan perjanjian tersebut dan dibubuhi oleh materai. Sandiaga tak merinci isi perjanjian tersebut, tetapi mengatakan bahwa surat itu kini dipegang oleh politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Banyak yang menduga perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa Anies akan mendukung jika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Perjanjian kedua adalah terkait pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur dengan Sandiaga Uno. Perjanjian ini juga dibuat jelang Pilkada Jakarta 2017 yang menyusun antara lain Erwin Aksa dan pengacara Sandiaga Rikrik Rizkiana. Ketiga adalah surat perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Erwin dalam podcast bersama Akbar Faisal menjelaskan bahwa Anies Baswedan menekan surat itu untuk meminjam uang sebesar 50 miliar dari Sandiaga Uno. Isu perjanjian utang 50 miliar yang terjadi antara Sandiaga dan Anies Baswedan membuat masyarakat khawatir dan penasaran. Beberapa pihak bahkan mempertanyakan mengenai komitmen dalam perjanjian tersebut dan apakah sudah selesai atau belum. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah bukan perkara utang itu sudah dilunasi atau belum. Sebagai rakyat, kita lebih mengkhawatirkan soal cara Anies mendapatkan kekuasaan dengan cara berhutang. Dalam demokrasi, seharusnya kampanye politik didasarkan pada diskusi dan penyampaian visi dan misi dari calon pemimpin, bukannya pada uang. Namun kenyataannya, ada politisi yang berhutang untuk membiayai kampanye hingga memenangkan pertarungan politik. Dalam beberapa kasus, politisi juga mungkin merasa terpaksa untuk berhutang karena keterbatasan sumber daya ekonomi. Namun, berhutang demi memenangkan pertarungan bisa menimbulkan masalah serius dalam demokrasi. Pertama, hal ini bisa melahirkan pemimpin yang candu dengan uang, sehingga ia tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, politisi yang berhutang kepada pemberi pinjaman untuk membiayai kampanye akan menjadi pemimpin boneka dari para bohir atau pemberi pinjaman, bukan kepentingan rakyat. Anies sendiri memang belum bersuara mengenai hal ini. Namun pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, mengaku sudah berbicara langsung dengan Anies Baswedan. Hensat, demikian disapa, mengatakan bahwa Anies Baswedan memberikan penjelasan mengenai perjanjian tersebut. Berdasarkan penjelasan Anies, perjanjian itu sudah selesai. Komitmen dalam perjanjian itu adalah jika Anies Sandi menang dalam Pilkada 2017, maka utang sebanyak 50 miliar itu dianggap selesai. Jika Anies Sandi kalah, maka Anies akan mengganti uang tersebut kepada Sandi. Menurut Hensat, perjanjian itu tidak dianggap lunas atau diikhlaskan, melainkan sudah selesai. Hal ini karena perjanjian tersebut mengatakan bahwa jika Anies Sandi kalah, Anies harus mengembalikan utang tersebut. Hensat mengatakan bahwa Anies tidak terganggu dengan kehebohan isu tersebut dan Anies tidak mengetahui mengapa isu ini baru-baru ini diangkat. Meski demikian, masalahnya sekali lagi bukan soal lunas atau tidaknya utang itu, tetapi lebih kepada persoalan moral politik, di mana berhutang untuk mendapatkan kekuasaan akan berdampak buruk bagi demokrasi. Anies sepertinya menggunakan segala macam cara termasuk berhutang demi mendapatkan kekuasaan. Hal ini diperparah dengan menguatnya praktek politik identitas berbau sara dalam kampanye Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Seperti haus kekuasaan,
Kelompok Anies memainkan sentimen agama, suku, dan ras yang nyaris membuat Indonesia terbakar. Api kebencian tersulut, interaksi warga negara jadi penuh curiga, bahkan memicu aksi kekerasan antara sesama pendukung. Sayangnya, Anies Baswedan seakan tidak mampu mengendalikan situasi. Ia sepertinya bungkam dan tidak bersikap tegas pada pendukungnya yang terus memompa narasi kebencian berbalut sara. Alhasil, efek Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 itu berdampak pada Pilpres dan masih terasa sampai sekarang. Di media sosial misalnya, percakapan politik selalu dihiasi narasi kebencian, fitnah, dan hoaks yang berseliweran di mana-mana. Percakapan antara warga negara juga tidak lagi harmonis seperti dulu. Sialnya lagi, sampai saat ini Anies Baswedan belum pernah melontarkan kata maaf atas musibah politik yang terjadi tahun 2017 itu. Padahal, permintaan maaf Anies bisa menjadi peredam suasana menjelang Pilpres 2024 mendatang. Anies malah sibuk bersafari politik keliling Indonesia tanpa beban dengan luka masa lalu yang masih menyayat di hati rakyat. Utang Anies memang belum selesai. Bukan soal utang uang ke Sandiaga, tetapi lebih dari itu adalah utang luka yang masih membekas di hati rakyat Indonesia. Mampukah Anies sedikit merendahkan hatinya untuk meminta maaf? Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.